Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami, Pak Rudi. Ya, halo. Kita lanjutkan kembali, Pak. Dan masih dari Pak Antoni di Tangerang Selatan. Dari retail, Pak Rudi, Rals ini. Ya. Analisis Anda, support dan resistennya, Pak. Oke, untuk Rals berpotensi untuk disupport sendiri ada di level-level 590 ya. Ya. Sampai dengan untuk resistennya sendiri bisa sampai 700, Mas David. Oke, Rals juga akan terdampak nanti, Pak, ketika realisasi dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah? Iya, betul. Kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, masih dari perbankan ini, Pak Rudi, BPKP, Pak, Bank Bukopin sudah ambil posisi di 206 untuk seminggu ke depan, potensinya. BPKP 206, oke. Ya. BPKP lebih baik menunggu ya, memang jika ada isu terbaru lagi untuk bagaimana akuisisinya, lebih baik untuk menunggu, bisa dikatakan untuk hold, Ya. sampai dengan mencoba untuk BPKP di level 240 sampai dengan 250, Mas David. 240 sampai dengan 250. Ya. Oke, sudah ambil posisi di 206, artinya range-nya masih akan cukup lebar yang akan dikejar ke depannya untuk PPKP. Selanjutnya BRPT, Pak Rudi, ini ada beberapa orang yang menanyakan dengan saham yang sama. Kita akan coba sapa Ibu Linda di Surabaya. BRPT posisi di 940, bagaimana untuk seminggu ke depan potensinya. Dan kita juga akan sapa Bapak Rizky dari Sidoarjo ini. BRPT di 941, Pak. Kira-kira bisa tembus 950 atau ke posisi 1000 tidak? Analisis Anda untuk BRPT, posisi di 940 dan 941. Analisis Anda, Pak Rudi. Oke, untuk BRPT, jika memang ada isu terbaru ya, kemungkinan memang mencoba untuk penguatan di level 980 sampai dengan 1000, karena memang sudah cukup jenuh jual juga untuk BRPT saat ini, Mas David. Di hold saja bagi yang sudah ambil posisi di level 940? Betul, Mas David. Ada potensi ke 1000-an tidak, Pak, untuk BRPT? Iya, yang tadi saya katakan 980 sampai dengan 1000, Oke, Mas David. 980 sampai dengan 1000 ini. Ibu Linda di Surabaya, tadi juga Pak Rizky di Sidoarjo untuk BRPT. Kita beralih ke Bapak Andreas Kurniawan yang ada di Bintaro, lebih ke arah properti nih, Pak. LPKR di 169 di hold atau di cut loss, Pak Rudi? Lebih baik untuk cut loss ya, untuk LPKR, karena memang properti tidak akan terlalu signifikan, apalagi untuk PR, Mas David. Oke. Abang ini terkait juga dengan perlambatan penjualan ya, Pak? Iya, betul. 139 posisi penutupan, ambil posisi di 150. Meskipun posisinya rugi, tetap direkomendasikan untuk cut loss begitu, Pak? Untuk meminimalkan dampak kerugian yang terjadi ke depannya, begitu, Pak Rudi? Iya, betul, Mas David. Untuk Pak Andreas Kurniawan di Bintaro ini, kita akan coba sapa juga Pak Indra yang ada di Malang, lebih ke saham-saham poultry ini. Pak Rudi, ada Cepin, Pak, ambil posisi di 6.300, support dan resistennya, Pak Rudi. Untuk Cepin di level 6.300, oke. Untuk Cepin memang realisasi dari poultry untuk di first half memang tidak terlalu bagus ya, karena memang dari realisasi saat ini tidak terlalu cukup signifikan menahan dari fundamentalnya. Namun secara teknikal kemungkinan sendiri Cepin memang ada sedikit penurunan, namun akan mencoba kembali meningkat di level-level sampai dengan 6.500. Jadi kalau misalnya bisa sabar, lebih baik untuk menunggu sampai 6.500, Mas David. Oke, untuk Cepin. Selanjutnya BBTN, Pak, dari Bapak Rizky dari Sidoarjo, 1274. Hari ini BBTN juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak Rudi. Ya, untuk hampir seluruh perbankan ya, lebih baik untuk sell on strength, Mas David. Oke, sell on strength. Juga direkomendasikan untuk BBTN ambil posisi di 1274, ini 1455, artinya masih profit nih begitu, Pak? Betul, sangat profitnya cukup tebal ya. Segera realisasikan sell on strength, kemudian untuk ambil buyback kembali di level berapa untuk BBTN, Pak Rudi? Untuk BBTN bisa untuk buyback kembali sampai dengan 1.250, Mas. Oke, 1.250. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Kori ini untuk Medco, Pak Rudi. Bagaimana target price-nya untuk Medco? Oke, Medco kalau kita lihat memang harga oilnya sudah cukup rally sebenarnya, namun saat ini sudah mulai untuk tekanan jual ya, karena memang
beberapa hari yang lalu sudah naik cukup signifikan Mas David, dari level 450 sampai dengan 50 Mas David. Jadi lebih baik untuk sell on strength untuk Medco saat ini. Oke, sell on strength untuk Medco saat ini. Sayang sekali Pak Kory tidak menyebutkan ini sudah ambil posisi di level berapa. Pak Rudi, kita tidak bisa mengulas lebih dalam lagi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Jokowi nih Pak, untuk saham Antam. Dari saham-saham logam emas dengan pergerakan harga komoditas emas yang cenderung tertekan dalam beberapa hari terakhir meskipun sempat mengalami penguatan tipis juga Pak Rudi. Analisis Anda untuk Antam. Ya, untuk Antam bisa untuk jika ingin masuk posisi ya lebih baik menunggu di level 730 sampai dengan 750 Mas David. Untuk Antam, support dan resistennya, apakah komoditas emas dengan fluktuasi harga sekarang masih akan mempengaruhi Pak pola gerak dari emiten ini? Ya, kalau berbicara komoditas pasti tentu sangat sensitif dengan harga komoditas ya. Oke. Jadi kemungkinan untuk Antam lebih baik untuk menunggu dulu sampai level-level saat 750 ya. Jadi bisa melakukan buy on weakness. Oke, terakhir singkat saja Pak. Pak Hari di Purwokerto, Pegas di 1240, target support dan resisten terdekat Pak Rudi. Singkat saja Pak. Oke, untuk Pegas supportnya sendiri masih ada di level-level 1190 dengan resisten kurang lebih di level 1310 Mas David. Oke, sudah ambil posisi 1240, di hold saja Pak Rudi. Betul. Oke, Pak Hari di Purwokerto, untuk Pegas ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Rudi, waktu kita cukup terbatas. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Rudi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Devi. Baik, ada Bapak Muhammad Rudi Setiawan, analis dari PT MNC Sekuritas, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.